Assalamualaikum kelas 4 Yakub. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah itu kita akan mulai pelajaran tema 1 subtema 2 tentang kerukunan dalam keberagaman. Sudah siap? Pada tema 1 subtema 2 ini, untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan bacaan maupun gambar. Untuk PPKN, kita akan belajar menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, mendeskripsikan bentuk kerjasama dalam pembuatan makanan tradisional, menerapkan sikap gotong royong antar warga masyarakat, dan menyebutkan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk IPA, kita akan belajar menemukan sumber dan tempat bunyi, juga menjelaskan proses terdengarnya bunyi oleh telinga dan melakukan percobaan tentang kepekaan indera pendengar. Untuk pelajaran IPS, kita akan belajar menemukan jenis makanan tradisional khas daerah, juga menjelaskan gambar, nama, dan bagian rumah adat yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk SBDP, kita akan belajar mengamati arah hadap gerak penari, kemudian kita akan mempraktekkan gerak tari tersebut berdasarkan arah hadap gerak. Bagaimana? Sudah siap? Sebelum mulai belajar, jangan lupa ya, ambil buku tulis dan buku paket tema 1. Sudah? Kalau sudah, silakan buka buku paket halaman 50. Di situ ada bacaan yang berjudul Perayaan Waisak di Candi Borobudur. Sebelum kita lanjutkan, silakan dibaca dulu ya. Apakah kalian sudah selesai membaca? Kalau kalian sudah selesai membaca, apakah kalian sudah tahu apa isi cerita tersebut? Jika kalian sudah tahu apa informasi yang ada dalam bacaan tersebut, berarti kalian sudah memahami tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu termuat dalam kalimat utama. Kalimat utama itu terletak di awal, di akhir, serta di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan setiap gagasan pokok pasti akan diikuti oleh gagasan pendukung. Kalau kalian sudah berhasil menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, selanjutnya mari kita belajar bagaimana menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk dijadikan sebuah paragraf. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah bacaan, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kita harus mengamati gambar tersebut secara cermat. Kemudian, kita bisa mencatat informasi yang kita peroleh dari gambar. Informasi yang sudah kita temukan kemudian disusun dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat-kalimat tersebut kemudian akan disusun menjadi sebuah paragraf. Perhatikanlah letak kalimat utamanya. Dapat diletakkan di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, sekarang coba kalian amati. Gambar apakah itu? Benar, itu adalah gambar sekelompok orang yang sedang menarikan tarian piring. Kalian dapat menggali berbagai macam informasi dari gambar orang yang menari piring itu. Kira-kira informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut? Ternyata ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari tarian piring tersebut. Contohnya tentang daerah asal tari piring itu. Di situ kita bisa membuat kalimat menjadi tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian kita memperoleh informasi bahwa tari piring tentu saja penari itu akan membawa piring saat menari. Nah, dari informasi itu kita bisa susun menjadi sebuah kalimat. Saat membawakan tarian tersebut,
para penari menggunakan perlengkapan tari berupa piring. Dan ada banyak sekali informasi lainnya yang bisa kita dapatkan dari gambar tari piring tersebut. Setelah kita berhasil mengumpulkan banyak sekali informasi yang kemudian kita menyusunnya menjadi sebuah kalimat, nah selanjutnya adalah kalimat-kalimat tersebut dapat kita susun menjadi sebuah paragraf. Nah, contoh paragraf dari tarian piring tadi bisa kalian baca di buku paket halaman 57. Selain keberagaman suku dan budaya, di Indonesia juga ada banyak sekali keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Maka perlu sikap toleransi agar tidak menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama telah lama menjadi budaya bangsa Indonesia. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati antara dua kelompok yang memiliki agama, kitab suci, cara beribadah, serta hari raya yang berbeda. Contoh sikap toleransi antar umat beragama antara lain, memberi kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah, tolong-menolong dalam kebaikan dengan umat beragama lain, bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan meskipun berbeda agama. Jadi, misal kita punya teman atau punya tetangga yang berbeda agama, kita harus selalu hidup rukun dan selalu hidup tolong-menolong. Selain sikap toleransi, yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sikap kerjasama. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama melakukan kegiatan atau beraktivitas. Contohnya, misal di masyarakat, kita bekerja sama membuat makanan khas daerah tersebut. Contohnya untuk membuat makanan, kita tidak bisa membuat makanan itu seorang diri. Kita membutuhkan tetangga atau saudara atau kerabat untuk membantu kita. Masyarakat bekerja sama tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, bahkan perbedaan agama. Mereka bekerja sama dengan tujuan agar makanan itu bisa jadi dan bisa tersajikan dengan rapi, dengan baik. Kemudian, bekerja sama itu boleh dilakukan asalkan dalam hal kebaikan. Contohnya seperti membuat makanan tadi, kemudian menolong tetangga. Tetapi kerjasama tidak boleh dilakukan untuk hal yang tidak baik. Misalkan kerjasama untuk mencuri, kerjasama untuk mencontek saat ujian. Itu hal atau contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Kerjasama itu bisa kita lakukan di mana saja, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat. Nah, silahkan kalian baca contoh-contoh kerjasama yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Setelah kalian membaca, kira-kira kalian sudah pernah melakukan kerjasama belum ya di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Kalau belum pernah, mulai sekarang yuk kita berlatih untuk bisa bekerja sama baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selain toleransi dan kerjasama, ada lagi yang namanya gotong royong. Tahukah kalian apa itu gotong royong? Gotong royong dapat diartikan sebagai bekerja sama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Coba kalian buka buku paket halaman 72. Di situ ada gambar orang yang sedang bergotong royong. Lalu, apa manfaatnya gotong royong? Manfaat dari gotong royong antara lain, pekerjaan jadi cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, memupuk persatuan dan kesatuan, menumbuhkan semangat bekerja, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Coba, apakah kalian bisa menyebutkan manfaat lain dari bergotong royong?
Masih ingatkah kalian kemarin alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi, entah itu digesek, dipukul, ditiup, dan lain-lain? Nah, ternyata bunyi itu bisa terdengar karena ada sumbernya. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Sumber bunyi yang dihasilkan dapat dikelompokkan menjadi alam dan buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam, berasal dari makhluk hidup dan fenomena alam. Contohnya, suara angin bertiup, suara petir, suara burung, suara manusia. Itu adalah contoh dari bunyi alam. Sedangkan untuk bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia, berasal dari bunyi benda atau alat musik. Contohnya bunyi tepuk tangan, bunyi hentakan kaki, bunyi bel, bunyi gitar, bunyi seruling, dan lain-lain. Bagaimana bunyi itu pada akhirnya bisa kita dengar? Tentu saja karena kita mempunyai alat untuk mendengarkan. Apa namanya? Benar sekali, alat untuk mendengarkan yang kita punya itu adalah telinga. Coba kalian pegang telinga kalian. Masihkah lengkap telinga kanan dan telinga kiri? Kalau masih lengkap, ucapkan alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempurnaan untuk bisa mendengar suara. Ternyata telinga kita yang tampak dari luar ini kecil mungil, ketika kita lihat masuk ke dalam mempunyai 3 bagian. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Bagaimana proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita? Jadi, telinga sebagai indera pendengaran manusia memiliki reseptor yang berperan penting dalam penerimaan suara. Namun, telinga memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar. Jadi, kita tidak bisa mendengar suara yang terlalu jauh atau mendengar suara yang terlalu kecil. Oke, sekarang kita akan mulai belajar pada bagian telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga terbentuk oleh susunan tulang-tulang rawan. Daun telinga ini berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke dalam saluran telinga. Dalam saluran telinga luar terdapat kelenjar sudorifera untuk menghasilkan serumen yang fungsinya untuk melindungi telinga agar kotoran tidak dapat masuk. Setelah telinga luar, kita akan masuk ke bagian telinga tengah. Di sini, rongga berisi udara yang berfungsi menjaga agar tekanan udara tetap seimbang. Pada bagian ini terdapat dinding yang dilapisi oleh sel epitel yang fungsinya untuk meneruskan suara yang diterima telinga luar ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustachius yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Tuba eustachius selalu menutup kecuali mulut sedang menelan atau menganga. Masih di telinga bagian tengah. Di sini terdapat gendang telinga serta 3 tulang pendengaran utama, yaitu malleus, incus, dan stapes. Gendang telinga berfungsi memindahkan gerakan suara ke tulang pendengaran. Sedangkan ketiga tulang pendengaran tadi dihubungkan oleh sendi, sehingga tulang tersebut tidak dapat bergerak. Ketiga tulang ini berfungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima oleh gendang telinga menuju jendela oval telinga dalam. Yang selanjutnya adalah telinga bagian dalam.
Di sini terdiri atas labirin tulang dan labirin membran. Untuk labirin tulang itu merupakan rongga yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis yang berisi cairan perilimfe. Di sini terdapat koklea, vestibuli, dan kanalis semisirkularis. Sedangkan untuk labirin membran terletak pada bagian yang sama dengan bagian labirin tulang, tetapi lebih dalam dan dilapisi oleh sel epitel dan berisi cairan endolimfe. Selanjutnya, untuk proses mendengar, dari terdapat gelombang bunyi hingga proses pendengaran, kalian bisa membuka buku paket halaman 84. Kemudian kalian bisa mencatatnya proses mendengar itu ke dalam buku tulis kalian. Selain kaya akan agama, budaya, tari tradisional, alat musik, Indonesia ternyata juga kaya akan jenis makanannya. Dan setiap daerah itu memiliki makanan yang berbeda-beda. Coba sebutkan apa makanan khas yang berasal dari daerahmu. Ternyata ada banyak sekali makanan yang berasal dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Makanan tradisional yang berinovasi akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dari makanan tradisional zaman dulu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk dijadikan bisnis kuliner. Membuat makanan tradisional bersama merupakan contoh bentuk kerjasama yang dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Makanan tradisional itu menjadi ciri khusus setiap daerah asalnya. Selain makanan tradisional, masing-masing daerah memiliki keragaman yang lainnya. Misalnya, rumah adat yang memiliki keunikan tersendiri. Yuk kita pelajari bersama macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Sama seperti makanan, ternyata rumah adat di Indonesia itu juga beragam. Contohnya, rumah gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah honai dari Papua. Nah, bisakah kalian menyebutkan rumah adat dari provinsi yang lainnya? Keberagaman yang ada di Indonesia perlu kita syukuri dan kita lestarikan. Salah satu keberagaman yang harus kita jaga adalah tari tradisional. Tarian daerah memiliki keunikan, misalnya dari gerakan, kostum, dan iringan musiknya. Tari kreasi daerah dapat diperagakan secara tunggal maupun kelompok. Ternyata untuk menari itu ada ilmunya juga loh. Contohnya tentang arah hadap dan arah gerak. Arah hadap menunjukkan kemana penari menghadap, misalnya ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, atau ke arah belakang. Sedangkan arah gerak menunjukkan ke arah mana penari akan bergerak, misalnya penari akan bergerak membentuk lingkaran, membentuk zigzag, berjalan maju, mundur, serong, atau diagonal. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Semoga apa yang Bu Vita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan kalian tetap harus membaca buku untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 68 dan 88. Kemudian tugas kalian adalah tirukanlah gerak tari yang terdapat pada halaman 89. Kemudian kirim video gerakan kalian ke nomornya Bu Vita ya, paling lambat hari Kamis 30 Juli 2020. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.